warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vera Anggraini, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran, gelombang 9 angkatan 11. Di video kali ini, saya akan meresume mengenai materi komitmen mutu pada agenda 2. Apa itu komitmen mutu? Yuk, kita simak bersama-sama. Mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian pada diri sendiri maupun kepada orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Sedangkan mutu dapat diartikan sebagai kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, barang maupun jasa. Maka, komitmen mutu dapat diartikan sebagai pembuktian terhadap masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan untuk kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ada 3 fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat, mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen menurut Edward Deming. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby. Kesesuaian terhadap spesifikasi. Yang kedua yaitu nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Yaitu membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Yang kelima yaitu berpikir kreatif.
Adapun beberapa indikatornya, satu, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN akan mendorong terciptanya budaya kerja yang unggul dan dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Seorang ASN juga harus bisa memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing sebagai pelayan publik, di samping harus berkompeten pada setiap bidang pekerjaannya. ASN juga harus memiliki target mutu pelayanan dengan cara memahami karakteristik masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik dan harus bisa menerima kritik untuk lebih ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.